Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SBMPTN, SIMA UI, UM/UGM, tempo dulu, mulai tempo dulu sampai soal yang terbaru. Ya, pada kesempatan ini saya melanjutkan video yang pertama, yaitu pembahasannya adalah pada topik suku banyak. Dan pada pembahasan suku banyak ini bahwa cara untuk menyelesaikan soal-soal suku banyak, ya, saya menggunakan yang pertama video 1 dan video 2 ini nanti. Saya fokus menggunakan cara bernalarnya anak SD, yaitu yang tertulis pada poin pertama, yang dibagi sama dengan pembagi dan hasil bagi ditambah sisa. Hubungan itu sudah saya jelaskan pada video pertama. Sementara nanti video ketiga dan keempat, saya kefokuskan bagaimana membahas soal-soal SBMPTN, SIMA UI maupun UM/UGM dengan menggunakan caranya anak SMA, yaitu pada poin yang kedua itu, jika Fx dibagi X min A, maka sisanya adalah FA. Itu ya. Jadi kali ini saya masih fokus menggunakan cara nalarnya anak SD. Jadi untuk memperkuat video yang pertama, ya, perlu kalian ketahui bahwa intinya menyelesaikan soal suku banyak dengan menggunakan nalarnya anak SD, dengan menggunakan hubungan itu, item yang pertama itu, yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil dibagi ditambah sisa, itu intinya kita harus tahu kalau ada yang dibagi, siapa yang dibagi itu. Jadi ini saya pertontonkan. Jadi intinya bahwa agar kita nanti lancar mengerjakan soal SBMPTN suku banyak dengan menggunakan nalarnya NSD seperti ini, yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Intinya kita nanti bisa menggunakan ini, nalar ini. Kalau ada yang dibagi, maka kita tahu siapa yang dibagi itu. Harus tahu siapa yang dibagi. Ini ya. Kemudian kita harus tahu kalau ada pembagi, siapa pembaginya itu. Kita harus tahu siapa pembaginya. Dan kalau ada hasil bagi, kita harus tahu siapa hasil baginya. Dan kemudian kalau ada sisa, siapa sisanya. Jadi intinya kita harus tahu siapa yang dibagi, siapa pembagi, siapa hasil bagi, dan siapa sisa. Kemudian kita menggunakan hubungan yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Intinya itu. Nah, agar lebih kuat dalam memahami atau dalam mengerjakan soal SBMPTN maupun SIMA UI maupun UM/UGM dengan menggunakan nalarnya anak SD, maka akan saya berikan contoh penguat. Ya, jadi video kedua ini sebagai contoh penguat dalam menggunakan nalarnya anak SD, yaitu soal nomor 6. Nomor 6. Ya. Soal nomor 6. Nah, ini. Nah, ini kan saya kerjakan itu dengan menggunakan nalarnya anak SD. Nah, soal nomor 6. Kita harus tahu kuncinya, siapa yang dibagi dulu. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini. Nah, kita harus tahu siapa yang dibagi. Nah, suku banyak HX dibagi X plus 1 sisa 2. Berarti inilah yang dinamakan yang dibagi. Saya tulis data yang pertama, yang dibagi siapa? HX. Nah, HX ditulis begitu. Nah, jadi harus tahu siapa yang dibagi. Berikutnya harus tahu siapa pembaginya. Nah, inilah pembaginya. Nah, pembaginya adalah X plus 1. Maka kita tulis yang dibagi sama dengan pembagi. Pembaginya adalah X plus 1. Nah, gitu. Kemudian hasil baginya tidak diketahui. Ya, tulis saja HB. Nah, ditambah sisa. Dalam hal ini sisanya diketahui di sini. Sisanya adalah min 2. Nah, ini intinya. Jadi, yang dibagi HX, pembaginya X plus 1, seperti itu, dan sisanya min 2.
Sisanya min 2. Nah, ini itu berlaku untuk sembarang X. Berlaku untuk sembarang X ini itu. Tapi pilihlah X yang istimewa. X yang istimewa adalah X sama dengan min 1. Kenapa X sama dengan min 1 istimewa? Karena kalau dimasukkan di sini nanti 0. Berarti ini nanti akan bernilai 0. Sehingga ini menjadi sederhana. Jadi X yang istimewa adalah min 1. Gantilah semua X dengan min 1. Sehingga nanti diperoleh ini H min 1 sama dengan ini pasti 0. Ini sama dengan min 2. Katakanlah ini data pertama yang kita peroleh dari persoalan. Nah, itu. Nah, berikutnya, data berikutnya. Nah, berikutnya katanya, siapa yang dibagi? Siapa yang dibagi? Yang dibagi itu adalah HX. Nah, ditulis. Berarti yang dibagi itu adalah HX. Nah, sama dengan pembagi. Siapa pembaginya yang kedua itu? X plus X min 2. X min 2. Pembaginya adalah X min 2. Siapa hasil baginya? Tidak ada. Ya ditulis HB itu aja. Kemudian sisanya ada. Siapa saja? 3. Nah, ini sisanya sama dengan 3. Berarti ini 3. Nah, ini juga sama logika berpikirnya. Bahwa ini itu berlaku untuk sembarang X. Artinya X bisa diganti siapapun. Tapi pilihlah gantinya X itu yang istimewa. Ya, X-nya 2. Kalau 2 ini kan menyebabkan 0. Gitu loh ya. Sehingga nanti ini akan diperoleh H2. Berarti 0. Berarti sama dengan 3. Inilah data kedua yang diperoleh dari persoalan itu. Berikutnya lagi. Siapa yang dibagi? Nah, masih ada yang dibagi lagi. Ini dibagi. KX. Nanti masukkan. Yang dibagi itu adalah KX. Siapa pembagi KX? Pembagi KX. Katanya KX dibagi X plus 1. Sisanya 3. Ya, berarti pembaginya X plus 1. Nah, pembaginya X plus 1, hasil baginya enggak ada, ya tulis saja HB. Sisanya katanya di situ adalah 3. Nah, gitu kan. 3. Berarti ini juga begitu cara berpikirnya. Jadi berlaku untuk sembarang X, tapi X sama dengan min 1 yang istimewa. Berarti ini K min 1. Karena ini menyebabkan 0, berarti sama dengan 3. Ini data yang ketiga. Begitu. Berikutnya lagi. Data berikutnya lagi. Siapa yang dibagi? Nah, yang dibagi tetap KX. Nah, ini KX ini yang dibagi. Tapi dibagi oleh siapa? Dibagi oleh X min 2, sisa 2. Berarti ini yang dibagi, ini pembagi, ini sisa. Ini yang dibagi, ini pembagi, ini sisa. Nah, itu ditulis sekarang. Berarti KX pembaginya berikutnya, pembagi itu X min 2. Hasil baginya tidak ketahui. Ya, baginya 1 HB itu aja. Kemudian sisanya berapa? 2 katanya. Berarti ini plus 2. Nah, ini itu juga berlaku untuk sembarang X. Tapi X yang istimewa adalah K2. Berarti sama dengan 2. Katakanlah ini yang keempat. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir itu, siapa yang dibagi? Yang terakhir itu. Yang dibagi itu adalah ini. Kalau LX, yaitu sama dengan HX, itu, with KX. Nah, itu, LX-nya kan itu. Dibagi ini, berarti yang dibagi siapa? LX. Ini. Pembaginya siapa? Ini. Sisanya apa? Ditanya sisanya. Maka ditulis hubungannya dengan relasi itu. LX itu kan sama dengan HX dikalikan KX. Itu yang dibagi. Dibagi oleh siapa? Dibagi oleh X kuadrat min X min 2. Gitu. Hasil baginya tidak ada ya tulis. Kemudian yang sisanya siapa? Sisanya ditanyakan. Nah, saya tanyakan ini. Nah, ini sisanya ditanyakan. Nah, ini AX plus
B dimisalkan. Kenapa sisanya dimisalkan AX plus B? Karena pembaginya ini berderajat 2. Maka sisanya paling banter berderajat 1 berpangkat 1. Nah, itu loh ya. Nah, maka fokus kita mencari A dan mencari B sehingga S nanti ketemu. Nah, sekarang kita olah ini. Ini kan LX yang sama dengan HX sama dengan KX dari persoalan itu kan kalau difaktorkan itu kan ketemunya X-nya min 2 sama X-nya plus 1 gitu kan. Dikalikan HB ditambah sisanya dimisalkan AX plus B. Nah, ini juga berlaku untuk sembarang X. Gitu loh mikirnya, tetap gitu loh mikirnya. Karena ini berlaku untuk sembarang X, bila X yang istimewa L2, X diganti 2 semuanya istimewa. Karena ini menyebabkan 0 nanti ini istimewa. Berarti kalau ini X-nya diganti 2, berarti ini jadinya H2, K2. Kalau ini X-nya diganti 2, 0, berarti ini semuanya 0. Ini juga diganti 2. Jadinya sama dengan 2A plus B karena X-nya diganti 2. Nah ini. Ingat H2-nya tadi siapa? H2-nya itu 3. H2-nya 3. K2-nya siapa? K2-nya itu 2. Berarti H2 dikalikan K2 kan 3 kalikan 2. Berarti 2A dikalikan 2A plus B sama dengan 3 kali 2. Ini. Berarti kesimpulannya berarti 2A plus B sama dengan 6. Karena H2-nya 3. Dikalikan K2-nya itu 2, 3 kali 2. Nah, katakanlah ini 5. Ya. Sekarang berikutnya yang istimewa lagi bukan hanya 2. Min 1 juga istimewa. Min 1 juga istimewa. Karena ini menyebabkan 0 nanti. Nah, semua X diganti min 1. Nah, ini min 1. Berarti H min 1. Ini K-nya juga min 1. Nah, diganti min 1 semua, ini 0 karena ini menyebabkan 0, berarti ini 0. Ini diganti min 1 berarti min A plus B. Nah, ingat H min 1 ini min 2. K min 1 ini 3, berarti H min 1 dikalikan min 1 ya min 2 dikalikan min 2 dikalikan 3. Min 6 berarti min A plus B sama dengan min 6. Ini katakanlah 6. Nah, kita substitusi maupun bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi. Ya, saya pilih yang substitusi eliminasi. Ini saya kurangi. Habis kan? Nah, ini habis kan? Nah, sama dengan ini. Berarti ini nanti sama dengan 3A sama dengan 12. Ini nanti kalau dicari, A-nya pasti sama dengan 4. A-nya sama dengan 4, dimasukkan ke sini. Berarti kan 4. B-nya pasti min 2. B-nya ketemu min 2. Yang ditanyakan apa tadi? Sisa. Sisanya siapa sih? AX plus B. Maka berikutnya S itu kan sama dengan AX plus B. A-nya siapa? 4. Berarti 4X. B-nya berapa? B-nya itu min 2. Inilah sisanya. Ya. Jadi soal seribet apapun. Ternyata bisa menggunakan nalarnya anak SD. Nah, ini ya. Makanya untuk video 1 dan 2 ini fokus saya adalah menggunakan nalarnya anak SD. Lalu berikutnya nanti menggunakan nalarnya anak SMA. Ya, sekarang. Ya, contoh berikutnya. Agar kalian ini penguat sebagai penguat. Contoh penguat bahwa soal SBMPTN itu bisa digunakan dengan menggunakan nalarnya anak SD. Contoh berikutnya yang saya gunakan adalah nomor 9. Mana nomor 9? Nah ini. Nah, perhatikan di sini.
Akan saya gunakan, tetap menggunakan nalarnya anak SD. Nah, apa sih nalarnya SD itu? Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan dibagi, tambah sisa. Nah, nomor 9. Nomor 9. Maka poinnya harus tahu siapa yang dibagi. Nah, perhatikan di sini. Yang dibagi siapa? Yang dibagi itu ini. Diketahui PX sama dengan ini. PX sama dengan AX pangkat 5 plus BX min 1. A dan B konstan. Apabila PX katanya dibagi oleh X min 2006, berarti ini yang dibagi, X min 2006 ini pembagi, sisanya 3, hasil baginya tidak ada. Dimasukkan aja. Berarti yang dibagi siapa? 2. PX. PX-nya itu siapa? AX pangkat 5 plus BX min 1 sama dengan pembaginya siapa di situ? Pembaginya di sini X min 2006. X min 2006. Begitu. 2006. Dikalikan hasil baginya tidak ada. Hasil baginya ya tulis saja B. Sisanya siapa di situ? Katanya 3. Nah, yang dibagi itu adalah PX, yaitu AX pangkat 5 plus BX min 1. Pembaginya X min 2006. Hasil baginya tidak ada, terus dibagi. Sisanya 3. Nah, ini tuh berlaku untuk sembarang X. Pilihlah X yang istimewa. X yang istimewa itu siapa? Ya X diganti 2006. Karena ini kalau 2006 digunakan menggantikan X ini kan 0. Berarti ini X-nya diganti 2006. Berarti nanti 2006 dipangkatkan 5 dikalikan A. Gitu. X-nya diganti 2006. 2006B min 1. Ini pasti 0 sama dengan 3. Ini kalau diproses berarti 2006A, ini pangkat 5 maksudnya, ditambah 2006B pangkat 1, ini saya jadikan ini sama dengan 4. Ini data pertama, hasil proses data pertama. Sama dengan itu. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua, siapa yang dibagi? Ya. Ingat, coret-coret sebelah kiri. Ya, berikutnya, PX dibagi X 2006 itu berarti yang dibagi itu PX. Nah, tulis saja itu. PX-nya siapa sih? AX pangkat 5 plus BX min 1 sama dengan. Siapa pembaginya di sini tuh? Pembaginya X min 2006. Berarti ini X plus 2006. X plus 2006. Nah, hasil baginya tidak ada, sisanya ditanyakan. Ya terus sisa. Ini ditanyakan ini. Nah, tanyakan berapa sisanya. Nah, yang dibagi ini, pembaginya ini, hasil baginya tidak ada, sisanya ditanyakan. Kita proses ini berlaku untuk sembarang X. Itu berlaku untuk sembarang X, tetapi pilihlah X yang istimewa, ya X min 2006. Nah, berarti ini kan min 2006 pangkat 5 dikalikan A, karena X-nya diganti min 2006. Min 2006 dikalikan B, karena X-nya digantikan min 2006. Min 1, ini pasti 0. Ini pasti 0. Berarti ini plus sisa. Sama dengan sisa. Yang ditanyakan itu sisanya. Nah. Kemudian ini diproses ini. Ingat loh ya. Ingat ini, saya tulis gini. Kalau ada min 2 dipangkatkan 5, ya ini min 2 pangkat 5. Kalau pangkat ganjil dia negatif. Kalau min 2 dipangkatkan 6, ini baru 2 pangkat 6 kalau pangkatnya genap. Saya tidak menjelaskan kenapa. Ya, ingat kembali itu. Nah ini kan pangkat ganjil ini. Negatif pangkat ganjil seperti ini. Min 2 pangkat 5 ya min 2 dipangkatkan 5. Ini di min 2006 pangkat 5 kalikan A. Min 2006 kalikan B. Min 1 sama dengan S. S ditanyakan, kita cari.
sama-sama punya negatif, berlaku sifat distributif. Nah, ini oke lah, tanda begini, ekuivalen. Nah, ini ke min, nah, begini. Ini berarti negatifnya saya keluarkan 2006 pangkat 5A ditambah 2006B, begitu. Nah, negatifnya saya turunkan, min 1 sama dengan S. Nah, ingat, ini tuh siapa? Ini ada ini, jadi ada pertama tadi. Siapa dia? 4. 2006 pangkat 5A ditambah 2006 kalikan B itu ternyata sama dengan 4 dari perolehan yang pertama tadi. Nah, itu kan sama dengan berarti kan sama dengan nanti ini kan 4, berarti min 4 min 1 sama dengan S. Berarti kesimpulannya nanti S-nya itu sama dengan min 5. Nah, ternyata soal sulit apapun untuk cukup banyak soal SBMPTN ini, kita bisa menggunakan nalarnya anak SD. Yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi tambah sisa. Kalau ada yang dibagi ditempatkan di yang dibagi. Kalau ada pembagi ditempatkan di pembagi. Kalau HB-nya tidak ada ya tulis saja HB. Kalau sisanya ada ya tulis. Kalau ditanyakan ya diproses seperti tadi. Tuh. Nah, berikutnya untuk agar kalian lebih kuat lagi memahami konsep apa nawarnya anak SD untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN, saya contohkan contoh berikutnya. Saya contohkan contoh berikutnya. Masih menggunakan nawarnya anak SD karena fokus saya menggunakan nawarnya SD. Ya, berikutnya. Nomor ini. Tetap tipsnya harus tahu siapa yang dibagi. Data pertama, siapa yang dibagi? Perhatikan, diketahui TX suatu polinomial. Jika X dikalikan TX dalam kurung kuadrat min 6X TX dan TX kuadrat min 6X berturut-turut memberikan sisa min 9 dan 9 jika masing-masing dibagi X min 1. Jadi yang pertama itu yang dibagi siapa sih? Nah ini loh. Harus tahu siapa yang dibagi. Ini yang dibagi. Perhatikan, surat-surat dibagi ini. Ini yang dibagi. Kemudian siapa pembaginya? Pembaginya ya ini karena sama-sama dibagi X min 1. Nah, tulis aja yang pertama. Yang dibagi siapa? X dikalikan TX. Ya gitu kan. Nah, kuadrat min 6X TX itu yang dibagi nih. Ini yang dibagi. Sama dengan pembagi siapa? Ini X min 1 tadi yang sudah saya lingkari. Lihat sebelah kiri. X min 1, jadi dia posisinya X min 1 pembaginya. HB-nya tidak ada, sementara sisanya siapa? Kalau ini katanya, perhatikan saja dibagi ini mendapatkan sisa ini. Nah, tuh. Berarti ini min 9. Nah. Ingat, ini tuh berlaku untuk sembarang X. Tetapi bila X yang cima. X yang cima itu 1. Berarti ini diganti 1. Berarti apa? 1. X-nya diganti 1. Ini berarti min 6. Karena X-nya diganti 1. Ini T1. Ini berarti habis. Berarti sama dengan min 9. Ini kalau diproses, ingat, tapi ini kuadrat. Kuadrat. Nah, itu kan. Kuadrat. Diganti 1 ini kan kuadrat. 1 dikalikan T1 itu kan T1 kuadrat ini. T1 kuadrat kan begitu. Min 6T1 begitu. Ini ruas kanan saya jadikan 0, berarti ini plus 9 sama dengan 0. Diproses ini berarti T min 1 min 3 tuh, dikalikan T min 1, sorry T1 bukan min 1, T1 ini T1 ini T1 T1
min 3 gitu sama dengan 0 difaktorkan ini persamaan kuadrat dalam T1. Berarti T1-nya sama dengan 3. Ini T1-nya juga sama 3, kembar. Nah, ini katakanlah data perolehan dari pengolahan data yang pertama. Gitu loh ya. Berikutnya lagi. Berikutnya siapa sekarang? Berikutnya yang dibagi itu ini, perhatikan, sebelah kiri. Yang dibagi itu ini. Tulis posisinya dibagi itu siapa dia? T X kuadrat min 6X sama dengan pembaginya siapa? Sama-sama dibagi X min 1. Berarti pembaginya X min 1. X min 1. Hasil baginya enggak ada. Sisanya ada enggak? Sisanya katanya 9. Kalau ini dibagi ini, sisanya sama dengan 9. Berarti ini 9. Nah, ini juga begitu. Berlaku untuk sembarang X ini. Berlaku untuk sembarang X. X yang istimewa. Ya, X-nya 1 yang istimewa. Berarti kalau X-nya diganti 1, ini ganti 1 kuadrat itu 1, 6 dikalikan 1 itu 6, 1 dikalikan 6, min 5. Ini pasti 0. Ya, 9. Katakanlah ini hasil proses data yang kedua. Nah, begitu. Nah, sekarang berikutnya itu adalah siapa yang dibagi dan siapa pembaginya. Berikutnya itu ini. Tx, ya, kita ini Tx dibagi X kuadrat, X kuadrat plus 4X min 5 bersisa berapa kan ditanyakan. Tulis saja di situ. Yang dibagi siapa sekarang? Tx. Kemudian pembaginya siapa? X kuadrat plus 4X min 5. Itu pembaginya. Dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Sisanya ditanyakan. Nah, sisanya itu ditanyakan. Karena pembaginya pangkat 2, sisanya pangkat 1. Maksimal maksudnya. Nah, ini tuh kalau dijabarkan, ternyata kalau itu difaktorkan begitu, ternyata hasilnya itu faktornya itu berapa sih? Nah, faktornya nanti itu kalau difaktorkan kan X plus 5, X min 1, kalikan HB ditambah AX plus B sebagai sisa. Kan gitu. Nah, ini juga itu berlaku untuk sembarang X loh. Yang paling enak, ya pilih X yang istimewa. Berapa yang pertama? T min 5. Istimewa. Karena menyebabkan ini 0. Berarti kan ini semua diganti min 5. Ini min 5, ini berarti ganti min 5. Berarti min 5A plus B. Nah, ingat T min 5-nya tadi siapa? Ini T min 5-nya. Nah, 9. Berarti bisa disimpulkan min 5A plus B sama dengan 9. Yang istimewa lagi bukan hanya min 5. Ini nanti kalau diisi 1 juga istimewa karena menyebabkan ini 0, ini juga 0 gitu kan. T1 sama dengan diganti 1, semuanya diganti 1. Ini berarti 0. Berarti ini diganti 1A plus B. Ingat, bahwa T1 tadi, T1 itu kan sama dengan 3 dari data pertama tadi. Nah, berarti ini nanti sama dengan A plus B sama dengan 3. Oke, katakanlah ini untuk urut 3, ini 4. Dari 3 dan 4, dari 3 dan 4, ini dieliminasi begitu, B-nya habis. Min 6A kan sama dengan 6. Nanti ketemu A-nya min 1. Nah, A-nya min 1. Nanti A-nya min 1 dimasukkan di sini begitu. Nanti ketemunya B-nya nanti sama dengan 4. B-nya 4. Siapa yang ditanyakan? Nah, siapa yang ditanyakan? Berikutnya adalah sisa. Sisa tadi apa? AX plus B. AX plus B itu siapa? A-nya itu min 1, B-nya itu 4.
berarti min X plus 4. Ya inilah sisanya. Oh, cuma opsinya tidak ditulis. Nah, seperti itu. Nah, inilah sisanya. Kalau TX dibagi X kuadrat plus 4X minimal tadi, sisanya kan AXB. Berarti sisanya sama dengan min X plus 4. Nah, inilah penyelesaian soal nomor 10. Nah. Nah, saya hapus. Ya. Ternyata, perhatikan tadi. Dari video 1, video 2 ini meyakinkan kepada kita, dan sudah saya cek secara mayoritas bahwa soal SBMPTN, UM-UGM, SIMAK UI itu bisa menggunakan nalarnya anak SD seperti tulis yang pertama pada layar sebelah kiri itu, yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Pokoknya intinya kita harus tahu siapa yang dibagi, kita harus tahu siapa pembagi, kita harus tahu siapa hasil bagi, dan kita harus tahu siapa yang sisanya. Kemudian kita harus tahu siapa yang ditanyakan. Nah, itu intinya itu. Jadi sudah saya teliti ya dari soal tahun ke tahun bahwa namanya soal SBMPTN, SIMAK UI maupun UM-UGM itu ternyata kita bisa menggunakan nalarnya anak SD dalam menyelesaikannya. Nah, ini contoh yang saya berikan pada video kedua ini kali ini itu memperkuat contoh-contoh pada video pertama bahwa soal SBMPTN, SIMAK UI dan UM-UGM itu bisa disesuaikan dengan nalarnya anak SD seperti yang pertama. Video berikutnya nanti akan saya menjelaskan menggunakan penjelasan nalarnya anak SMA, yaitu yang kedua. Tapi ini akan saya berikan latihan agar kalian semakin kuat bagaimana cara menyelesaikan soal SBMPTN, SIMAK UI maupun UGM nanti bisa menggunakan nalarnya SD. Silakan kalian kerjakan latihan ini. Nah, yang digunakan sebagai latihan, ini nomor 4. Nomor 4 ini. Kalian kerjakan dengan menggunakan nalarnya anak SD. Berikutnya, sebagai latihan juga, soal nomor 5. Ini juga kalian kerjakan, coba mengerjakan dengan menggunakan nalarnya anak SD, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Berikutnya, ini nomor 7. Jadi ada 3 soal yang digunakan untuk latihan. Ya, itu saja. Semoga yang saya jelaskan bisa kalian pahami dan bermanfaat, bisa mengantarkan kalian untuk mendapatkan PTN yang kalian harapkan. Simak terus video-video saya, insya Allah ada manfaatnya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.